online ojek riders ini memiliki independence dalam memilih pekerjaan ini dan juga memilih order mana yang mau mereka ambil dan tidak, karena harusnya yang namanya independent contractor itu bisa punya independensi dalam hal tersebut. Kemudian sejauh mana online ojek riders ini bisa menentukan working condition mereka, dan kemudian sejauh mana si gig workers ini memiliki atau merasakan adanya rasa aman ya dari sisi work stability, terutama pada saat pandemi ini masuk ke Indonesia dan sampai sekarang juga belum selesai gitu ya masalahnya. Jadi ini yang coba kita lihat dari penelitian ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya gig ekonomi itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah web based, yang kedua location based. Nah, yang kita lagi omongin di sini adalah location based. Kalau web based itu seperti misalnya Amazon gitu ya, kalau yang suka dicontohkan gitu ya. Tapi kalau di sini yang kita maksud dengan gig work itu kita specifically bicara mereka yang masuk dalam kategori location based. Jadi mereka dapat order dari platform via platform, tapi mereka serve the order itu manually gitu di lokasi tertentu secara manual. Nah, ini yang kita sebut gig workers dalam penelitian ini gitu ya. Jadi kita membatasi penelitian kita di situ, dan tentunya di Indonesia kalau kita lihat di sini secara data sendiri yang location based gig ekonomi di Indonesia itu jauh lebih besar daripada yang online based gitu ya. Jadi kalau yang online based mungkin jumlah, walaupun memang jumlah ini tidak diverifikasi ya dan tidak ada data official, tapi kalau yang online based di Indonesia tuh diperkirakan ada sekitar 2.000-an orang. Sementara kalau kita lihat atau kita baca-baca dari berita, mereka yang ikut serta dalam location based ini ada sekitar 2,5 juta orang gitu ya. Jadi memang jumlahnya jauh lebih banyak yang location based, dan itu kenapa mungkin nanti kita bisa lihat penyebabnya. Nah, di sini memang di bagian bawah juga sudah kita sebutkan ya, karena memang dari hasil penelitian kita nanti juga mengkonfirmasi ya, kenapa mereka banyak mau gabung ya jadi pengemudi Gojek atau Grab, itu karena memang masuknya gampang banget gitu ya. Pertama, untuk jadi supir Gojek atau Grab itu nggak ada batasan usia. Jadi mau usia berapapun boleh gitu ya, bahkan usia 50-an ke atas boleh, di mana kalau kerja di pabrik tuh udah nggak bisa gitu. Apalagi ditambah sekarang kerja di pabrik itu banyak yang sifatnya kontrak base. Jadi buat mereka begitu kontrak berakhir, usia mereka udah di atas 35 atau 37, udah impossible gitu buat mereka gabung lagi ke pabrik tersebut. Selain masalah usia, itu jadi driver Gojek atau Grab itu juga nggak butuh skill yang macam-macam ya. Yang penting punya SIM, punya motor sendiri gitu. Jadi nggak mau lulusan SD, SMP, SMA, universitas, mau punya keahlian apa tuh tidak ditanya-tanya gitu. Yang penting apakah punya SIM dan apakah punya kendaraan sendiri. Jadi orang tuh mudah sekali masuk untuk menjadi driver Gojek atau Grab. Nah, inilah yang kemudian bagi sebagian orang dianggap sebagai solusi alternatif pekerjaan gitu, yang sangat mudah didapatkan, dan pekerjaan di sini nanti juga hasil penelitian mengkonfirmasi rata-rata dari mereka menjadikan ini mata pencaharian utama gitu ya, sebagai pekerjaan utama. Dan ini agak berbeda dengan yang terjadi di dunia barat. Kalau di barat rata-rata gig work yang location based itu masih banyak yang sifatnya part time gitu. Sementara kalau di Indonesia ini menjadi sumber penghasilan utama. Dan ini juga terjadi karena memang susah dapat kerja gitu ya, untuk tipikal orang-orang yang mungkin skillnya terbatas, apalagi dengan adanya labor market flexibility di Indonesia, di mana perusahaan bisa mengkontrak orang dengan fixed term contract, sehingga buat mereka-mereka yang tadi saya sampaikan usianya udah di atas 37, 35, itu biasanya mereka udah merasa nggak mungkin lagi dapat pekerjaan yang sifatnya formal gitu. Jadi karena mereka udah dari sisi usia udah nggak dimungkinkan untuk kerja di pekerjaan sifatnya formal, mereka menjadikan ini alternatif pekerjaan gitu. Nah, itulah sebabnya kemudian ada klaim yang kami baca di koran bahwa tipe pekerjaan gig work ini menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia gitu. Which supposed to be good news gitu ya. Cuman kita juga mau melihat pertama apakah alternatif ini memang decent,
Kedua, sejauh mana sustainability dari alternatif ini gitu. Nah, bicara masalah sustainability nanti akan kita bahas lebih jauh lagi gitu ya di slide-slide berikutnya. Jadi ini sedikit literatur ya gitu. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang employees itu menurut teori yang disampaikan oleh Harris dan Kruger tahun 2015, employees itu exchange their independence, tapi kemudian ada certain rewards and protection, that's transactional theory gitu kan ya. Jadi ada independence yang mereka berikan kepada perusahaan, tapi di sisi lain perusahaan juga menjamin adanya rewards and protection. Sementara kalau independent contractors itu harusnya maintain independence gitu ya, mereka bisa menentukan kapan, di mana, bagaimana, sebanyak apa mereka mau bekerja. Tapi rewards and protection-nya ya mereka tanggung sendiri. Nah, masalahnya seperti tadi disampaikan di awal, gig work nggak kayak begitu gitu. Dibilang independen juga enggak gitu ya. Contohnya aja kalau mereka udah cancel order atau nolak order sekali, maka algoritmanya akan memberikan informasi bahwa sepanjang hari itu bisa jadi dia nggak dapat order lagi gitu karena dia udah pernah nolak order. Jadi dibilang independen sebenarnya juga enggak. Ya, gampangnya kalau mereka mau dapat penghasilan yang memadai ya mereka jangan pernah nolak order gitu. Ya kemudian juga kalau dari hasil wawancara juga yang kami dapatkan untuk mendapatkan saat ini ya, untuk mendapatkan penghasilan sebesar upah minimum itu mereka juga bekerjanya mungkin harus sekitar 10-12 jam. Yang mungkin kalau di tahun 2015-16 di awal-awal Gojek itu muncul, memang mereka cerita mereka bisa dapat penghasilan sampai 8 jutaan sebulan gitu ya, jauh di atas upah minimum. Tapi saat ini karena jumlah driver yang banyak sekali, penghasilan mereka itu turun drastis, apalagi ditambah COVID-19, nanti akan kita lihat juga penghasilan mereka itu turun sampai sekitar 70%. Sehingga seminggu itu mungkin hanya dapat sekitar 200.000 sampai 300.000 gitu. Jadi dibilang independent in a sense, mereka bisa menentukan working condition, enggak juga. Tapi mereka harus protect themselves gitu ya, tidak ada garansi dari platform company. Itu sebabnya kita sebut ada istilah algorithm control dan management by customer. Nah ini kalau kita lihat di teori-teori atau literatur tentang gig work ini yang banyak dibahas gitu ya, adanya algorithm control dan management by customer. Misalnya aja ya begitu mereka ngambil order gitu ya, pasti di platform tuh dikasih informasi ya bagaimana cara menyapa konsumen gitu ya. Kemudian pasti mereka harus pakai atribut yang lengkap. Pay rate juga yang menentukan adalah platform company. Jadi begitu mereka mau take order, apalagi begitu mereka take order, behavior mereka dikontrol sekali oleh perusahaan. Sehingga ada literatur yang menyatakan bahwa mungkin kita harus merubah definisi dari workers atau employee. So the workers itu tidak hanya orang yang punya kontrak dengan perusahaan atau dengan pemberi kerja, tapi once perusahaan itu sudah mengatur behavior seseorang, maka harusnya orang itu masuk dalam kategori workers. Sampai ada kemudian teori yang berkembang seperti itu untuk meredefinisi makna workers atau employees. Karena adanya hal-hal seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah memang dengan orang itu rame-rame ya sampai sekitar 2,5 juta itu kalau saya hitung sekitar 1,8% ya dari total workforce itu kemudian memilih untuk menjadi Gojek dan Grab drivers. Jumlahnya nggak banyak kalau dibandingkan keseluruhan workforce ya atau angkatan kerja. Tapi bisa dibilang ini jadi tren gitu ya, jadi tren dan banyak sekali orang yang pada akhirnya menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai supir Grab atau Gojek. Nah, apakah kemudian dia menjadi desain alternatif? Karena itu kita juga coba melihatnya dari sudut pandang desain work yang dikeluarkan oleh ILO. Nah, di sini ada catatan juga dari penelitian kami bahwa ada kalanya gitu ya beberapa kasus adanya pemutusan mitra sepihak dari perusahaan platform karena itu tadi misalnya tiba-tiba dapat bintang 1 dari customer gitu ya atau ada customer yang komplain dengan keras gitu ya tanpa adanya notice untuk teman-teman yang kerja di perusahaan udah pasti tahu ya bahwa yang namanya pemutusan seperti itu ada prosedur gitu ya. Tapi ini kalau perusahaan platform bisa aja tiba-tiba
apa namanya disuspend gitu akunnya sehingga mereka tidak bisa ambil order, atau bahkan kalau misalnya memang dalam kondisi tertentu sampai dalam kondisi putus mitra, walaupun itu sangat jarang ya. Tapi begitu mereka disuspend akun itu bisa 30 menit, bisa 2 jam, bisa 2 hari gitu. Nah, ini yang kemudian mereka merasa mereka tidak punya mekanisme appeal atau tidak punya kesempatan untuk menjelaskan atau mencari tahu kenapa kemudian ada sudden account suspension gitu. Nah, ini yang kemudian kita juga coba lihat bagaimana ada mekanisme voice atau tidak untuk para gig work yang bekerja sebagai driver Gojek dan Grab. Ditambah lagi dengan kondisi adanya wabah di sini, kita tahu bahwa GoRide dan GrabBike nggak ada gitu ya. Sementara banyak sekali orang yang selama ini kebiasaan ngambil ordernya GoRide dan GrabBike. Nah, kalau dari hasil wawancara kami sesudah pandemi ini saat ini sedang berlangsung, mereka yang biasa ngambil orang gitu ya, yang biasa ngangkut orang itu nggak serta-merta kemudian bisa langsung dapat banyak order untuk ngambil food misalnya atau ngambil barang gitu ya, gosen gitu, nggak bisa serta-merta begitu karena algoritma tadi gitu. Jadi algoritma itu membaca kalau orang yang biasa ngambil food di masa lalu maka sekarang juga akan lebih mudah dapat order food gitu. Begitu juga orang yang sering delivery package atau gosen itu akan lebih mudah dapetin order-order yang sifatnya delivery package. Nah, orang-orang yang selama ini ngambil angkutan orang gitu ya, seperti GoRide, itu kemudian susah payah gitu untuk kemudian dapatkan order dari food atau dari gosen. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan beberapa orang mengalami penurunan penghasilan sampai sekitar 70% gitu ya. Kadang-kadang satu minggu cuma dapat 200 atau 300 ribu. Belum lagi ditambah dengan kondisi bahwa ya mereka akan bertemu dengan banyak orang dan pastilah ada potensi atau kemungkinan tertular, sementara protection dari sisi health mereka juga nggak ada gitu ya. Jadi memang di sini adanya wabah ini juga menunjukkan bahwa mereka vulnerable sekali, bisa sangat tiba-tiba kehilangan penghasilan gitu tanpa adanya security net. Nah, kami melakukan ini dengan analisis kualitatif, kemudian kita juga mencoba melihatnya dari sisi ILO framework. Kita ambil data collection ada 2 kali. Pertama sebelum adanya wabah dan kedua saat ini ya, dekat-dekat ini saat wabah ini sedang berlangsung. Kita juga ambil data di Jakarta, Bogor, Depok, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Palembang. Saat ini kami sudahi dulu karena datanya sudah tersaturasi. Tadinya kita mau bergerak ke kota-kota yang turis gitu ya, cuman karena ada wabah ini kita masih coba kita tahan dulu. Dan kita mengikutsertakan ada 66 responden atau partisipan dari phase 1 dan 23 partisipan dari phase 2. Nah, hasilnya adalah ini seperti tadi yang saya sampaikan, alasan mereka ikut serta itu karena susah dapat pekerjaan yang decent ya, tanda kutip tuh decent. Pekerjaan yang di sektor formal, ada kontraknya, kemudian kalau ada ya katakanlah ada semacam kayak security-nya gitu ya, ada pensiunnya kalau mereka udah pensiun nanti. Nah, itu mereka mengakui mereka sulit dapat pekerjaan seperti itu. Di sisi lain, untuk jadi pekerja di Gojek atau Grab ini luar biasa mudah ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tidak banyak persyaratan yang diinginkan atau diberikan oleh perusahaan platform. Jadi banyak sekali dari partisipan kita yang memang menyatakan bahwa jadi online driver ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan dan pekerjaan mereka gitu, karena sangat sulit mencari pekerjaan di tempat lain. Tapi kalau ditanya, waktu itu kami tanya di FGD apakah akan berniat untuk menjadi driver ya selama-lamanya gitu ya, dalam jangka waktu panjang, jawaban mereka tidak gitu. Mereka masih berharap bisa dapat pekerja sektor formal gitu ya. Hanya karena memang adanya keterbatasan itu, akhirnya mereka memilih pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya. Kalau dilihat dari profil partisipannya, rata-rata mereka lulusan SMA, kemudian juga ini reflecting kondisi pasar tenaga kerja kita, gitu ya. Jadi mereka merasa ya gampang aja masuknya gitu ya.
karena banyak sekali juga lulusan SMA yang mencari kerja gitu. Kalau dari sisi jam kerja, dari hasil wawancara kita, mereka rata-rata bekerja 12 jam, walaupun kita tahu 12 jam itu nggak always hit the road ya, mereka kadang duduk. Cuman mereka juga bilang gini, kalau kita mah mendingan dapat order gitu, daripada misalnya sejam, 2 jam duduk-duduk aja gitu. Kenapa? Karena begitu duduk, itu udah pasti ada pengeluaran yang keluar gitu. Paling enggak kan beli kopi atau ngerokok gitu ya. Jadi buat mereka walaupun 12 jam itu nggak selalu bawa order gitu ya, justru buat mereka itu nggak menyenangkan karena pada saat menunggu itulah mereka keluar uang sementara order belum tentu dapat gitu. Tapi rata-rata memang mereka bekerja 10 sampai 12 jam untuk mendapatkan penghasilan setara dengan seperti upah minimum gitu ya. Dan pada saat mereka gabung gampang, tapi begitu saat mereka sudah ada di dalam, ternyata mereka merasakan ternyata gak gampang juga ya jadi supir Grab atau Gojek ya, banyak aturannya gitu. Ya ada potongan, kemudian juga itu tadi yang algoritma manajemen gitu ya, atau ada customer yang suka naruh titiknya nggak benar, ada yang komplain yang nggak berdasar gitu, walaupun pasti dari sisi driver juga ada aja gitu driver yang juga nakal gitu, tapi buat mereka ternyata jadi supir Gojek atau Grab ini nggak semudah pada saat mereka masuknya gitu. Nah jadi memang apa ya, di saat ini sangat menarik untuk menjadi alternatif pekerjaan dan penghasilan gitu. Begitu mereka masuk, mereka juga mengalami hal-hal yang kayak diatur sebagai pegawai aja gitu. Nah ini sementara di sisi lain mereka harus the risk of doing this job by themselves. Memang seperti Gojek atau Grab itu ada yang disebut Go Rescue, setahu saya. Kemudian di Grab juga ada gitu ya, tapi banyak persyaratannya gitu. Pertama, mereka harus dalam kondisi ngambil order. Kalau kecelakaan itu, misalnya ada kecelakaan terjadi, mereka harus dalam kondisi ngambil order. Kalau mereka nggak lagi ngambil order, ya mereka nggak bisa klaim. Kedua, atribut harus lengkap gitu ya. Jadi persyaratannya juga banyak untuk bisa mengklaim itu semua gitu. Sementara kalau ditanya apakah mereka punya BPJS gitu ya, jawabannya adalah karena BPJS ini harus mereka bayar sendiri sebagai individu dan jumlahnya lumayan ya, per bulannya itu sekian ratus ribu, dan buat mereka itu berarti banget buat uang yang dibawa pulang ke rumah. Sebagian besar dari mereka tidak mendaftarkan diri ke BPJS gitu. Jadi ya kerja mereka juga sebagian dari mereka itu benar-benar unprotected. Dan satu lagi terkait dengan independen ini, karena mereka independen dan partner, mereka memang tidak entitled untuk membuat serikat pekerja gitu ya, atau seperti tadi mereka tidak punya voice mechanism. Kalau tiba-tiba akunnya disuspend, ya udah gitu. Kalau mereka nggak mau terima, mereka harus datang ke headquarter atau ke cabang untuk menanyakan kenapa akun saya disuspend, alasannya apa. Dan kalau dari hasil wawancara itu mereka menemukan tidak ada prosedur yang jelas gitu ya untuk menyampaikan keluh kesahnya dan bagaimana keluh kesah itu diselesaikan. Jadi sangat tergantung pada orang HR yang dihadapi gitu. Orang HR-nya baik atau orang HR-nya galak gitu bahasanya ya. Jadi mereka tidak menemukan adanya prosedur yang jelas kalau mereka ingin menyampaikan keberatan mereka atas sesuatu yang menjadi kebijakan atau policy dari platform company. Mereka merasa nggak didengar ya. Bahkan beberapa orang bilang waktu itu kita demo kan ya gitu. Tapi begitu demo besoknya perusahaan ngeluarin policy yang lebih susah lagi gitu. Jadi kayaknya nggak ada gunanya juga kita udah teriak-teriak gitu. Karena toh besoknya company juga ngeluarin kebijakan yang bikin kita lebih berat gitu. Dan di sini memang belum ada mekanisme yang jelas gitu ya untuk menyelesaikan hal tersebut. Ini kami melihat menurut dari partisipan yang ikut serta di penelitian ini menyampaikan demikian. Jadi saat ini memang kita melihat belum ada social dialog ya, mekanisme social dialog itu belum ada gitu. Walaupun ada Garda, kemudian kemarin kita juga menemukan SPID ya, MPID, UFI, LUTA, kita menemukan SPID itu kayak semacam serikatnya si para driver online ini. Tapi memang kalau diomongin ke mereka mau memperjuangkan aspirasi mereka kemana, mereka sih
ngomongnya kayaknya nggak mungkin ke platform gitu ya, perusahaan platform, karena perusahaan platform nggak menganggap bahwa mereka pegawai gitu. Jadi mereka berpikir akan menyampaikan aspirasinya mungkin ke anggota dewan gitu, untuk kemudian memaksa atau mengencourage adanya kayak semacam public policy gitu yang lebih memperhatikan protection buat para driver gitu ya. Nah ini voice mechanism-nya juga nggak ada, karena voice ini menjadi salah satu aspek penting dalam decent work menurut ILO. Dan di 2 menit terakhir ini mungkin saya akan menyampaikan conclusion-nya. Jadi yang pertama memang sejak ya beberapa literatur sebelumnya juga kayaknya kita salah deh nyebut mereka itu independent contractor. Mereka nggak punya privilege seperti layaknya harus independent contractors gitu. Tapi apakah ini udah saatnya kita meredefinisi arti dari workers atau employees gitu. Dan memang bicara tentang kontrol, kontrol itu ketat sekali tidak hanya di Indonesia, tapi juga gig work di berbagai negara itu juga mengalami kontrol yang sangat ketat gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara partner atau kontraktor itu kan harusnya berada di equal position ya. Nah ini kita melihat sebenarnya equal position itu nggak ada di sini gitu ya, karena mereka sangat dikontrol oleh perusahaan platform. Ya. Jadi sebenarnya mereka ini apa gitu ya, pekerja bukan, independent contractor juga bukan, karena mereka melakukan pekerjaan itu on behalf of the company. Jadi kalau ditanya mereka kerja buat siapa, biasanya mereka polos aja jawabnya memang saya kerja di Grab atau saya kerja di Gojek gitu ya. Dan mereka di sisi lain memang hampir sebagian besar dari mereka itu tidak punya akses ke employment benefits lah, termasuk di dalamnya BPJS. Ya. Dan kondisi wabah ini tidak hanya wabah, nanti akan kita lihat ada kondisi yang apa namanya perkembangan bisnis model lainnya ya. Tapi ini diawali dari wabah ini memang menunjukkan adanya kondisi yang precarious kita sebut ya dari tipe pekerjaan ini. Pekerjaan mereka bisa tiba-tiba hilang gitu ya, dan nggak ada alternatif gitu. Seperti tadi mereka yang biasa bawa orang nggak dengan mudahnya kemudian bisa pindah ngambil order food atau order barang karena algoritmanya belum bilang begitu, belum ngatur begitu, walaupun akhirnya dapat, tapi bisa 3 hari nggak ada order, besoknya baru dapat order ya, kayak gitu yang dihadapi. Kemudian mereka juga dalam melakukan pekerjaan ini tidak memiliki proteksi yang ini ya, yang apa memadai. Nah, kemudian dari itu kita juga coba bikin rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi ini bikin kami juga garuk-garuk kepala ya. Apa ya yang harus kita rekomendasikan? Kenapa? Kalau misalnya mereka masuk dalam kategori workers gitu, berat juga gitu ya. Karena mereka sendiri juga dari hasil wawancara, mereka bilang nanti kalau jadi workers, Mbak, sama aja kayak kita masuk ke perusahaan harus punya ada persyaratan umur, ada persyaratan keahlian gitu ya. Terus nanti sama aja kita nggak bisa lagi dong jadi driver kalau misalnya kita dianggap jadi kayak, karena akhirnya perusahaan bisa punya requirements yang macam-macam gitu. Nah, akhirnya setelah kita timbang-timbang, mungkin untuk saat ini algoritma itu bisa digunakan untuk hal yang berbeda selain mengontrol gitu ya. Jadi misalnya saat ini kan orang gampang banget ya paling tidak sampai sebelum pandemik ini ya, gampang banget untuk gabung ke Gojek dan Grab gitu. Sehingga begitu mereka jadi driver tuh, ya udah mekanisme kompetisi itu terbuka luas gitu ya, benar-benar kompetisi sempurna gitu ya, mereka pokoknya yang rajin ini ya pokoknya kayak gitu-gitu ya. Mungkin juga harus ada mekanisme menentukan untuk memberikan service kepada customer Gojek dan Grab nih kira-kira memang butuh berapa driver sih gitu ya. Kemudian juga bagaimana dari jumlah service atau jumlah order yang didapatkan oleh para driver ini juga perusahaan bisa mengukur-ngukur apakah memang itu memenuhi ya more or less itu serupa dengan upah minimum gitu. Dan juga dengan algoritma ini mungkin perusahaan juga bisa melihat ada pattern nggak sih dari feedback yang diberikan oleh driver, dan tentunya nggak cuma sekedar melihat pattern tapi juga memberikan follow up gitu ya dari
masukan-masukan yang diberikan oleh driver, karena yang namanya driver juga pasti mereka punya aspirasi yang ingin mereka sampaikan kepada perusahaan platform gitu ya. Nah ini untuk BPJS tentunya ini suatu hal yang mendasar banget gitu ya. Ini bagaimana kemudian BPJS Kesehatan ini mandatori harusnya untuk mereka yang mau bergabung untuk menjadi pekerja di platform ini, karena memang namanya juga pengendara motor ya, resiko kecelakaannya tinggi sekali di kota-kota besar di Indonesia. Nah, selain rekomendasi ini, kita juga coba melihat ya dengan adanya pandemi ini, pasti teman-teman juga udah dengar ya, Grab itu lay off so many workers, gitu ya, ratusan. Dan Gojek juga baru-baru ini melakukan hal yang sama, karena go live-nya dihilangkan, ya, wing-nya dihilangkan. Bahkan menurut informasi Gojek itu mengurangi banyak sekali ya, sekian persen dari karyawan tetapnya. Sebenarnya waktu kami melakukan penelitian ini, kita melihat waktu itu Gojek sempat ganti logo. Dari motor ganti logo jadi bulat. Pada saat itu saya sendiri langsung berpikir gini, ini udah tanda-tanda nih. Bisa jadi suatu saat Gojek nggak lagi mainnya di ojek gitu. Atau segala sesuatu yang berbau motor gitu ya. Kenapa? Karena memang bicara tentang perusahaan startup yang walaupun udah jadi dekakon seperti ini ya, agility itu mungkin salah satu ciri khasnya ya. Dengan mungkin melihat bahwa ada model bisnis yang nggak lagi pas gitu untuk perusahaan, mengganti bisnis yang berbasis platform itu ya sangat dimungkinkan gitu, sehingga ada kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan platform ini akan bergerak ke bisnis yang sifatnya lebih digital dan kemudian meninggalkan location based gig ekonomi gitu. Jadi mulai menghilangkan atau mulai mengurangi pekerjaan atau service-service yang sifatnya manual. Sementara udah banyak banget saat ini seperti tadi 2,5 juta orang up to now ya sekitar itu udah katakanlah udah menjadikan ini sebagai pekerjaan dan penghasilan utama mereka. Dan kalau kita lihat, ini saya dapat juga dari informasi ya tentang kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Teman-teman bisa lihat bahwa salah satu pendaftar terbanyak untuk skill yang ini ya ingin didapatkan oleh mereka mencari kerja itu adalah paket pelatihan ojek online. Ada 15.000 orang yang mendaftar, yang berarti bahwa mereka sangat tertarik untuk menjadi ojek ikut bergabung sebagai ojek online karena mereka melihat ini sebagai alternatif yang termudah gitu ya di tengah-tengah desperate-nya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin decent gitu ya atau baik gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi kekhawatiran kami gitu kalau kerja sebagai driver Gojek atau Grab mereka disebut, ada yang sampai menyebutnya kayak skill trap ya keahliannya itu aja ya, bawa motor aja gitu kan ya, tidak menambah skill yang bermakna lainnya gitu. Di saat misalnya Gojek tidak hanya go live gitu yang dia tutup, tapi juga mungkin suatu saat who knows gitu go right-nya juga ditutup. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang selama ini juga sudah menggantungkan pekerjaan dan penghasilan mereka dari pekerjaan seperti ini gitu. Nah, ini yang kemudian kita coba kita coba lihat dari penelitian ini, dan tentunya feedback dan masukan dan diskusi dari teman-teman semua kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nayunda. Waalaikumsalam, Mbak Riri. Terima kasih atas penjelasannya khususnya mengenai hasil penelitian Bu Riani dan rekan-rekan mengenai gig workers dan pada umumnya mengenai terkait dengan gig ekonomi dan juga bisnis platform. Sekarang saya buka untuk Bapak Ibu jika ada yang ingin menanyakan atau memberikan komentar kepada Bu Riani, silahkan di-unmute. Susah ya. Silakan. Ini kebetulan sudah ada 21 partisipan per detik ini. Ya, aku mau nanya Nayunda boleh?
Boleh, Mbak Kanti, Boleh. silahkan. Biasanya ada malu-malu jadi yang pertama nih, abis ini pasti banyak nih yang nanya. Terima kasih banyak Mbak Riri atas presentasinya, menarik banget ya. Saya pengen tanya satu aja yang sederhana mungkin. Apa sih tantangannya ngobrol sama pengemudi Gojek ini gitu? Ada nggak sih hal-hal yang mungkin buat mereka sensitif, mereka nggak mau share, atau seperti apa dinamikanya waktu wawancara itu? Apa mereka juga antusias dan menganggap ini kesempatan untuk curhat gitu ya, menyampaikan aspirasi mungkin gitu Mbak? Itu aja, makasih. Langsung aku jawab aja ya, Nay, biar Silakan, nanti Mbak tektok Riri. gitu ya. Oke. Jadi Kanti waktu kita bentuknya FGD ya, memang ya kita kecuali di Palembang waktu itu kita interview satu-satu gitu. Kalau di tempat lain kita rata-rata FGD. Mungkin nanti ada Luta dan Ufi di sini bisa nambahin ya pengalaman kita waktu ambil data. Biasanya mereka tuh agak lihat-lihatan dan agak kurang nyaman kalau ditanya penghasilan. Gitu ya. Ya biasalah mungkin itu suatu hal yang buat mereka, mungkin mereka ada yang dapatnya cuma 1 juta, 2 juta, tapi ada temennya bisa dapat 4 juta sampai 5 juta gitu. Nah, jadi selain kita nanya langsung, waktu itu akhirnya kita juga sambil nyebarin kuesioner ya, walaupun memang waktu itu kita nyebarin kuesioner, tapi hasil kuesionernya pas kita lihat kayaknya sih kurang oke lah. Jadi kita mau ngambil data demografinya aja atau profil dari respondennya. Mereka di situ baru lebih, mungkin karena nulis diem-diem gitu ya, mereka di situ baru lebih mengaku gitu berapa penghasilan mereka. Tapi terlepas dari itu sih asik-asik aja mereka sambil cerita gitu ya. Ya mungkin pengalaman juga beda-beda. Jadi kayak misalnya tadi masalah suspension. Ada yang ketemu orang HR-nya lain, ada yang ketemu orang HR-nya itu helpful gitu ya. Di hari itu juga langsung beres masalahnya. Ada yang ketemu orang HR yang susah banget gitu. Jadi pokoknya sampai capek banget deh untuk ngomongin. Jadi mereka punya experience yang berbeda-beda juga gitu. Nah di situ mereka juga saling ternyata begitu ya, bisa ya, ternyata kayak gini. Nah itu jadi memang biasalah kalau kualitatif kan emang kita learning from each other ya. Nah itu kita belajar dari mereka, mereka juga belajar dari satu sama lainnya gitu. Cuman ya bagian itu aja karena algoritma manajemen tadi itu ada yang gampang banget dapat orders, ada yang susah dapat order gitu. Jadi mereka agak nggak nyaman nih ajak ngomong tentang hal tersebut. Gitu kan, Ti. Oke. Jadi maaf, mungkin tadi aku miss ya. Jadi ini FGD semua gitu ya Mbak? Total berapa FGD untuk berapa partisipan? Oke, jadi FGD kecuali Palembang. Ufi, Luta nanti boleh tambahin ya. Jadi kita di Jakarta kita ada kondak 2 FGD. Kemudian kita di Jogja kita juga bikin FGD juga. Foto yang terakhir tadi itu kita waktu FGD di Jogja, kemudian kita di Surabaya juga FGD, semuanya FGD sih, kecuali di Jakarta FGD, di Bogor FGD, di Depok FGD, kecuali di Palembang karena waktu itu di Palembang memang nggak mungkin dikumpulkan orangnya, jadi waktu itu Ufi dan Luta yang mendatangi satu-satu untuk melakukan wawancara. Total 60 lebih ya partisipan untuk sekian FGD gitu. Oke, jadi satu FGD kurang lebih 10 orang gitu ya? 10, Jakarta tuh 10 tapi dikali 2, di Bogor itu juga ada 11 ingatku, terus Depok juga sekitar 10, jadi sekitar itulah. Gitu. Oke. Berapa lama itu satu sesi FGD? 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Gitu. Dan kita sedapat mungkin kalau ada lady driver, kita juga ingin ada perwakilan lady driver juga yang ikut serta dalam FGD karena mungkin mereka punya pengalaman dan perspektif yang berbeda. Kita juga pingin ada variasi dari Grab dan Gojek. Jadi kita nggak pingin cuma dapat data dari Grab saja atau Gojek aja. Terus kalau sedapat mungkin ada umur juga sedapat mungkin bervariasi gitu. Dan cara kita dapat partisipan waktu itu juga berbeda-beda. Kalau di Bogor misalnya nih ada warung tempat supir-supir Gojek Grab pada ngumpul, kita hubungin si pemilik warung untuk ngumpulin mereka gitu.
kita juga lewat jalur teman buat ngumpulin yang gitu. Jadi memang sedapat mungkin ada akses karena mereka harus mengorbankan waktu mereka ngambil order ya untuk ikut FGD kita ya. Jadi mereka juga request kalau FGD tidak di jam peak di mana mereka biasanya dapat order food atau ngantar orang gitu. Jadi nggak mau di jam antar sekolah, nggak mau di jam 11-an gitu di saat mereka bisa ngambil order food itu mereka juga nggak mau gitu. Jadi kita benar-benar harus ngepasin banget waktunya agar mereka juga mau gitu ikut serta dengan dalam FGD kita. Oke. Makasih. Ada polanya nggak sih Mbak? Tanggung nih satu tadi habis Mbak Riri nyebutin ada usia ya. Apakah kelompok yang muda-muda apa ya jauh lebih rawan gitu, lebih vulnerable menurut Mbak Riri karena mungkin dia banyak tanggungan dan sebagainya, sementara pengemudi yang jauh lebih senior mungkin justru lebih santai gitu karena tadinya mungkin juga tidak bekerja dalam posisi nggak bekerja gitu ya, jadi betul-betul Gojek ini jadi peluang aja gitu buat mereka atau sebetulnya sama aja. Makasih. Terakhir udah. Tantangannya sih lain ya. Kayak di Jakarta itu ada yang udah sampai tua banget ya, iya nggak sih Vi, Luta? Dan emang mereka juga bilang biasanya kalau yang tua itu tantangannya adalah masalah daya tahan ya. Karena mereka tuh bisa nganterin orang itu kan nggak cuma dalam radius 5 kilo, 7 kilo ya, bisa sampai 20 kilo gitu. Jadi kalau yang tua tuh lebih kepada, kadang-kadang waktu itu disebutin ya, karena mereka punya solidaritas ya, kalau misalnya ngelihat ada supir Gojek atau Grab yang udah tua tuh kadang-kadang tuh di motornya juga udah nggak bisa lurus gitu duduknya gitu. Karena mungkin kelelahan dan faktor usia juga gitu. Jadi kadang-kadang itu untuk solidaritasnya tuh ada beberapa supir Gojek atau Grab yang usianya lebih muda itu sampai ngikutin gitu untuk memastikan orang itu baik-baik aja. Sementara kalau yang kalau dilihat ya dari partisipan kami tuh mayoritas memang usianya itu usia prime ya, 33 ya, 33 sampai 40 sekian yang emang kalau di perusahaan udah nggak diterima kerja lagi tuh karena faktor usia udah di atas 30 gitu. Dan mereka nyoba kesana kesini udah nggak keterima, kalaupun keterima kata dia juga nanti bakalan nggak bisa diperpanjang kontraknya. Jadi banyaknya memang kalau kita ngelihat yang usianya 33 tahun ke atas gitu. Gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Riri. Semoga pertanyaannya Mbak Kanti terjawab. Selanjutnya Bu Yangki mau bertanya, Bu Yangki? Iya, udah bagus belum suara saya? Sudah Bu. Nggak pakai video Oke. Tadi kalau dari ceritanya berarti kan sudut pandangnya dari sudut pandang si drivernya ya? Ya, Mbak Riri. Iya. Ya. Nah, ditanya juga nggak ya ke si driver gitu, kenapa sih misalnya si manajemen itu tidak terbuka atau gimana? Soalnya kan kalau kita tahu ceritanya kan banyak juga si driver yang nakal gitu ya. Kalau terlalu dilepas juga namanya di Indonesia gitu. Kan banyak yang nakal, bisa yang zaman dulu itu kan yang bonusnya banyak, tapi gara-gara dimainin gitu, nggak ada tripnya tapi dia dapat bonus banyak, jadi kan akhirnya jadi akhirnya rasa percaya itu jadi berkurang kan, yang tadinya udah ngikutin yang aplikasi atau sistem yang biasa berlaku, jadi akhirnya tetap seperti pekerja juga gitu. Makanya ditanya nggak kenapa sih sampai terjadi gitu, soalnya takutnya dia juga akan nutupin ya. Gimana tuh coba? Jadi sebenarnya kita tuh juga pinginnya ya, kita juga nanya ke perusahaan platform gitu. Cuma nih aksesnya yang belum dapat nih. Waktu itu sempat coba hampir dapat Grab ya, tapi terus nggak jadi lagi gitu ya, mentah lagi. Penelitian sama mahasiswa saya sebelumnya itu juga di perusahaan startup ya, dan yang udah jadi gede-gede juga saat ini. Kesimpulan saya kan saya meneliti perusahaan startup ini udah dari sekitar 2 tahun lalu. Saat ini memang kalau saya sama mahasiswa yang meneliti tentang startup ya, walaupun mereka sekarang udah disebut Dekakorn atau ya katakanlah udah membesar gitu ya. Memang perusahaan-perusahaan ini sangat fokus ke product development. Mereka sangat inovatif dengan product development. But the internal system itu kayaknya belum sempat dipikirin
gitu. Jadi mungkin gitu ya, bisa jadi mereka juga belum nyaman gitu ya untuk banyak ditanya soal itu, mungkin karena ini belum ketangkep aja nih, maksudnya belum dapetin akses masuk. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang kenal gitu dengan manajemen Gojek dan Grab yang bisa dicolek gitu, boleh dong ya dibantu ya, terutama yang terkait dengan para driver ya. Soalnya kan juga mereka wing bisnisnya juga banyak. Kayak Gojek itu kan holding ya. Kemudian apakah memang ada kontrol ini karena mereka nakal gitu ya? Ya memang kalau dilihat sejak awal mereka bergabung itu kontrol algoritmanya memang langsung jalan sih, karena memang kan bisnis ini, platform ini kan bisa jalan dengan bantuan itu ya, dengan bantuan algoritma tadi itu ya. Nah, cuman memang kalau kita ngelihatnya dari sisi teori kontrol sih tadi Bu, disebutnya partner, tapi sebenarnya sebagai partner mereka itu highly controlled by the platform management. Kalau kayak begitu masih pas nggak ya disebut partner atau independent contractors gitu. Jadi apakah itu karena mereka ada yang nakal? Memang baik konsumen maupun driver seperti tadi saya sampaikan emang ada aja gitu kasus-kasus mereka nakal gitu ya. Bahkan kalau teman-teman yang di ikut FGD sendiri juga enggak suka sama teman-teman yang itu tadi ya, misalnya order palsu ya nyebutnya ya Vi ya. Iya. Ada order palsu gitu ya. Emang itu kalau ketahuan sama platform company itu pasti langsung di-terminate, jadi disebutnya putus mitra gitu, karena itu udah pelanggaran yang nggak bisa diampuni lah gitu ya. Nah ini mungkin kalau yang lebih sering dialami oleh partisipan itu adalah miskomunikasi antara driver dengan konsumen gitu. Misalnya pesen 2 somai, 3 ketoprak gitu. Sama si restorannya ternyata kebalik gitu, dikasihnya 3 somai dan 2 ketoprak. Terus si drivernya dapat bintang 1 gitu karena konsumennya kesel gitu. Nah, menurut si driver ini, saya udah memastikan ini udah benar ya, pesanannya sesuai dengan aplikasi ya, kata restorannya iya udah sesuai. Ternyata begitu dibuka sama konsumennya beda gitu, tapi yang dapat bintang 1 si drivernya gitu. Nah begitu dapat bintang 1 disuspend akunnya gitu. Nah ini yang buat si driver merasa kok jadi saya yang kena sih gitu. Padahal kan ini saya udah nanya ke restorannya bahwa ini benar nggak sih pesanannya udah sesuai apa belum? Iya katanya. Mungkin hal-hal yang lebih sering terjadi sehari-hari sih yang ada komunikasi yang nggak lancar ini antara driver dengan konsumen, tapi karena bintang itu hanya diberikan ke driver, tidak ada bintang dari driver ke konsumen gitu ya. Jadinya disebut tadi sebagai customer management gitu. Langsung ngebaca nih drivernya nggak perform gitu, langsung dikasih punishment gitu Bu ya. Bukannya ada ya konsumen ke restorannya ada deh. Kita bisa kasih bintang. Ada. Kalau konsumen ke restoran ada ya, ada juga. Yang nggak ada adalah yang nggak ada. Kalau saya tanya bisa nggak sih driver kasih penilaian ke konsumen, saat ini sih kayaknya belum ada ya. Bukannya dulu ada, gitu. ya kita juga dikasih bintang, nggak tahu sekarang saya. Kalau dulu kan mungkin, ada kita di rating. Mungkin dari algoritmanya itu Bu, bukan dari drivernya, Gitu. dari algoritmanya mungkin memang. Iya, berarti tadi kalau melanjutkan pertanyaan saya berarti memang harus dilanjutkan dengan pertanyaan ke si ininya ya, si ya, idealnya begitu biar triangulation-nya jalan gitu Bu. Betul, karena kayaknya nggak ini juga sih, nggak nggak objektif juga. Bahkan memang kalau dilihat dari rencana penelitiannya kita itu, selain ke company gitu ya, maksudnya ke platform company, kita juga maunya ke policy maker, ke Kementerian Tenaga Kerja misalnya. Ya ini mau dibawa kemana ya tipe pekerjaan seperti ini. Kemudian kalau dari policy maker sendiri, apakah sudah ada pemikiran untuk bicara tentang gig work ya di Indonesia nih, policy-nya mau akan kayak gimana. Jadi memang ini kan sebenarnya hibah kolaborasi ini kan multi years.
gitu. Rencananya sih nanti di tahun kedua dan ketiga kita akan melibatkan partisipan yang lebih luas lagi. Kalau hibahnya masih diteruskan gitu. Diteruskan. Dan Satu lagi yang terakhir, dapat akses gitu, maksudnya kalau ada yang bisa bantu dapetin akses itu very much grateful lah. satu lagi nih, kan kalau misalnya kita mau ke policy maker, berarti kan kita mau dapetin aturannya yang lebih jelas gitu ya. Ya. Tapi bukannya kalau yang untuk di Bluebird misalnya, mereka kan juga harusnya kan memang mitra. Tapi Ya. kan mitra yang diperlakukan sama Bluebird itu kan seperti karyawan ya, mereka tetap dapat fasilitas macam-macam yang kayak karyawan. Nah di Indonesia itu kan memang maunya selalu yang abu-abu gitu loh, nggak mau yang saklek kalau nggak dapat ini nggak dapat itu, maunya juga tetap dapat gitu. Nah itu gimana tuh untuk ngatasin hal seperti itu? Kayaknya Bu Yangki harus bergabung ya Bu. Karena emang abu-abu ini juga kita dapatkan dari partisipan ya nggak sih Vi, Luta. Jadi mereka sendiri juga itu tadi. Nanti kalau terlalu ketat diatur juga kita nggak jadi beda sama karyawan dong, mau masuk juga dites dulu, ada persyaratan ini persyaratan itu gitu ya. Sementara dari platformnya juga nggak mau juga kan terlalu diatur, nanti harus ngasih penghasilan sebesar upah minimum ya gitu. Jadi memang abu-abu ini kayak sengaja, abu-abu tuh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Soalnya Jadi, kan yang setahu saya di Bluebird itu kan juga dites, diwawancara, dicek oh kesehatan, iya, segala ya itu dia. macam. Memang kalau Bluebird udah dari dulu kan juga ada pertanyaan apakah istilah mitra itu pas atau enggak gitu ya. Nah kalau ini lebih ini karena ada dan jumlahnya banyak sekali Banyak dengan loh dia. betul banyak sekali dengan ya itu maksudnya tapi bisa jadi itu tadi ya Bu, kalau saya nggak tahu, saya belum meneliti lebih dalam tentang Bluebird, tapi mungkin ada certain benefits yang didapat mungkin ya oleh pengemudi ya. Tapi kalau si driver online ini kan enggak begitu gitu. Apa namanya, benar-benar mereka not entitled to anything gitu. Nah ini harusnya iya. harusnya. Iya gitu. Jadi kondisinya tuh ya kayak gini lah, mereka harus berjuang inilah sendiri kalau ini untuk Tapi soalnya kayaknya di Indonesia masih susah gitu loh untuk memperlakukan aturannya yang saklek itu. Tetap kita sebagai apa namanya, sebagai atasan ya, walaupun itu bukan atasan ya, dia mitra, tapi kita tetap mesti mikirin ya ini paternalistic leadership gitu, kira-kira harus tetap memperhatikan karyawannya. Oke. Terima kasih Bu Yangki. Semoga terjawab pertanyaannya Bu Yangki. Selanjutnya ada dari chat, mungkin Mbak Riri juga bisa baca dari Pak Sigit. Selamat pagi mungkin di sana Pak Sigit ya. Apa kabar Edinburgh, Sigit? Oh Pak Sigit di Edinburgh atau di? Saya kira sih? Kembali ke mana namanya? Bukan Sigit nggak di mana Git dulu sebelahnya Newcastle, Durham. Di Durham. Oke, saya baca pertanyaan Pak Sigit. Dari responden FGD yang ada, apakah ada yang pernah membawa kasusnya atau kasus orang lain dalam konteks hubungan pekerjaan sampai ke pengadilan? Bila iya, bagaimana putusannya? Lalu menurut peneliti, apakah kasus-kasus sejenis dapat mempengaruhi kebijakan labor atau hubungan industrial di Indonesia? Iya. Ini karena mereka bukan kontrak kerja, jadi mereka tidak masuk ke dalam Undang-Undang 2/2004 tentang perselisihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Jadi memang kalaupun ada permasalahan nggak bisa dibawa ke pengadilan hubungan industrial gitu. Karena memang tidak entitled kepada itu gitu. Sehingga memang kalau ada permasalahan biasanya mereka datangnya ke headquarter atau ke cabang. Untuk membicarakan hal ini langsung kepada dengan orang HR-nya. Coba cari-cari di berita, dan kalau kemarin nanya-nanya ke partisipan sih belum ada yang sampai ke situ gitu. Jadi mereka datangnya langsung ke si platform company gitu. Ya mungkin karena itu tadi ya, dispute-nya based on apa gitu kan, judulnya mereka mitra bukannya pegawai gitu. Sementara kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 atau Undang-Undang Serikat Pekerja itu, kemudian PPHI itu biasanya ada apa namanya, ada keterkaitan atau ada semacam relationship dalam hal kontrak pekerjaan gitu. Biasanya sih seperti itu gitu.
Ya kalau sedikit sharing, kalau di sini kedengeran ya suaranya. Dengar. Dengan Pak, videonya juga kelihatan. Kalau di sini kalau ada komplain dari customer kan biasanya pemutusan kerja itu biasanya selain faktor fraud yang dilakukan driver katakanlah, biasanya ada komplain dari customer. Nah kalau di sini kalau ada komplain customer itu yang menangani langsung perusahaannya. Jadi kalau ada apa-apa yang misalkan order yang salah atau segala yang terkait dengan keluhan customer biasanya diganti oleh perusahaannya kan. Kalau di Indonesia kan ini nggak ada ya, betul nggak ya? Kayaknya kalau kita misalkan ada komplain apa gitu, nah yang menanggung resikonya itu di pengemudi gitu. Lalu juga kalau saya baca-baca sih di sini tetap dianggap sebagai workers, jadi tetap walaupun mungkin kategorinya ada self-employed people gitu ya. Dan kalau saya cek juga udah sampai ke parlemen juga tahun 2018 itu udah ada briefing note-nya gitu, dan kebanyakan menang tuh di pengadilan yang kasus industrialnya ini. Di mungkin masih UK jauh ya. Di Amerika juga, seingat saya pernah baca juga di US tuh ada ini sampai masuk ke court dan menang. Ada juga masuk ke court dan kalah, tapi memang sudah sampai masuk ke court. Di Kanada juga ada. Jadi sebenarnya di beberapa negara tuh ada dispute yang kemudian penyelesaian itu sampai masuk ke pengadilan gitu. Tapi dari yang kita baca sama yang kemarin kita tanya sih sampai sejauh ini belum ya. Kalau di Indonesia belum sampai masuk ke PHI gitu. Dan pada saat saya baca juga literatur tentang misalnya di Amerika atau di UK itu mereka masuk ke pengadilan pun sempat ada kayak semacam kebingungan ini kita mau pakai dasarnya adalah undang-undang yang mana ya, peraturan yang mana gitu. Karena kan kalau memutuskan suatu ya lewat jalur hukum itu kan udah jelas dasar hukumnya kita mau pakai yang apa. Nah mungkin di Indonesia juga kalau ini masuk ke pengadilan nggak putus juga mungkin gitu. Dan kita juga tahu perselisihan hubungan industrial yang udah jelas aja misalnya dan itu memang dicakup dalam Undang-Undang 13 di pengadilan pun bisa berlarut-larut gitu. Apalagi ini mungkin belum ada dasar hukumnya yang jelas gitu. Jadi ya mungkin tadi yang kata Bu Yangki itu kayaknya memang seringkali sengaja dibuat abu-abu gitu ya. Nah ini begitu udah abu-abu memang mau masuk ke pengadilan jadi tentunya jauh lebih sulit. Di samping juga mungkin mekanisme atau perangkat peradilan yang ada di negara-negara tersebut ya pastinya berbeda juga sih sama di Indonesia gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Terima Sigit. kasih Pak Sigit. Ada Sigit aku jadi kangen sama Edinburgh. Bukan sama Birmingham, Mbak. Kangen sama Birmingham ya. Bagusan Edinburgh kayaknya. Iya. Lagi di bawah 5 derajat loh, yakin kangen di situ. Berapa Kak suhu sekarang? Ya, 2-3 summer. Kan kalau lagi summer di UK summer, kalau di Melbourne 5 derajat Iya, kali di Melbourne. Mbak Kanti jangan Australian oriented gitu dong. Kebalik. Kita British nih. Kita British. Oke. Silakan ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Masih ada waktu sekitar 20 menit atau 15 menit. Ada yang punya akses ke Gojek atau Grab kali? Tapi jangan yang ngurusin people gitu ya. Di sini kedengaran nggak? Kedengaran Pak Ulian? Iya. Pak, silakan. Mungkin saya cuma mau lihat ya, mau coba memberikan pandangan gitu. Jadi saya ngelihat ini kan sebenarnya arah daripada digitalisasi lah mungkin ya. Jadi ya, kalau waktu dulu kan semuanya itu arahnya tuh ini employee gitu kan. Nah, tapi dengan perkembangan ini di mana kemudian ada otomatisasi segala macam, kemudian dicari cara yang lebih intinya menekan cost, itu dibuat satu lagi yang namanya seperti kayak kontrak gitu ya. Kalau misalnya dibilang salah satu kenapa adanya employee, adanya karyawan tetap dan adanya kontrak, di mana kan kontrak itu kita bisa lebih fleksibel gitu ya. Sedangkan kalau
Kalau employee itu kan memang untuk yang fix cost lah gitu lah. Ya. Nah, kemudian karena adanya perubahan juga dalam bisnis ya, makanya untuk pertambahannya di mana dibuat supaya lebih variabel itu dibuat kontrak. Nah, ada lagi sekarang dengan digitalisasi ini, maka bisa lagi ditemukan suatu cara yang benar-benar biaya itu sesuai dengan revenue gitu. Jadi biayanya itu variabel. Oleh karena itu timbul yang namanya seperti kayak freelance gini, ya, karyawan yang freelance seperti ini. Nah, saya lihat itu karena perkembangan daripada kondisi bisnis yang turbulence segini, dan kemudian memang dengan adanya satu cara yaitu ada digitalisasi ini yang enable untuk membuat hal ini terjadi. Nah, jadi memang kalau dalam kacamata bisnis, memang kecenderungannya itu akan seperti karyawan tetap yang namanya mungkin yang tadi dibilang employee yang sebagai karyawan tetap itu akan semakin trennya itu akan semakin mengecil, ya. Bisnis itu akan membuat bahwa yang namanya employee itu akan sesedikit mungkin, sebisa mungkin sedikit mungkin. Arah itu akan seperti itu. Dan kemudian kalau sedikit digantikan dengan apa? Dengan kontrak. Yang mana kontrak itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya ada dibuat kontrak. Kebutuhannya ada lagi dibuat kontrak lagi. Dibuat ada lagi dibuat kontrak lagi. Nah, kontrak itu sendiri aja kemudian diberikan satu perlindungan yang cukup untuk kontrak. PKWT itu loh. PKWT itu udah masuk dalam aturan perundang-undangan peraturan tenaga kerja gitu kan. Ini. Nah, sekarang timbul lagi karena memang adanya platform ini. Platform ini benar-benar perusahaan bisa sangat menekan cost di mana sebenarnya cost-nya itu diberikan kepada konsumen. Bisnis ini kenapa bisnis dia itu bisa besar sekali? Karena konsumen sangat diuntungkan, sangat diuntungkan dengan bisnis ini gitu. Dia bisa memberikan satu harga yang sangat murah untuk benefit yang tinggi. Tapi cost-nya dibuat dengan rendah sekali. Cost-nya dengan apa? Bisa dibuat rendah sekali kenapa? Karena digitalnya ini. Dia bisa membuat satu platform yang bisa membuat suatu ini bisa diberikan dengan yang seperti gig ekonomi ini. Ya. Jadi saya bilang ini arah ke depan akan arahnya seperti kayak gini. Permasalahannya adalah kalau ini adalah sesuai dengan perkembangan arah bisnis. Jadi sekarang selalu ada contoh waktu dulu Kodak bilang dia dengan bangganya bilang dia perusahaan besar pada saat zaman dia dulu yang lagi jaya-jayanya, dia perusahaan besar sekali dengan dengan punya 35.000 employment. Sekarang dia tutup. Dan nilainya dia itu dibandingin dengan WhatsApp, WhatsApp mungkin cuma punya nggak nyampe 100 karyawan atau nggak nyampe 150 karyawan, tapi dijual dengan berapa puluh $1 billion gitu nilai perusahaannya. Itu dijadikan ukuran satu employment itu bisa menghasilkan berapa nilai value dari perusahaan dibandingin dengan ini. Jadi sekarang dikasih contoh itu, ini berapa nilai perusahaan ini dengan hanya employability dari berapa jumlah orang. Jadi memang arahnya itu adalah employment karyawan tetap itu perusahaan akan buat sesedikit mungkin. Kemudian kalau perlu orang, tapi kan nggak cukup sedikit ini kalau misalnya bisnisnya itu berkembang, dia akan tutupin dengan kontrak. Gitu. Kontrak itu sendiri kenapa? Dia akan lebih fleksibel dan dia bisa lebih jaga sesuai dengan kebutuhannya perusahaan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan satu lagi, dengan dia bisa punya lagi namanya yang seperti ini, yang gig ekonomi ini, di mana dia bisa memperluas ininya dia bisnisnya dia ya dengan
semuanya secara variabel, dan itu dengan biaya yang sangat murah, yang mana sebenarnya itu kelarinya kemana? Ke konsumen gitu. Jadi itu arah. Pertama saya cuma ngomongin bahwa memang arah itu akan seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah, jadi kalau misalnya contoh ini kembali juga kayak misalnya kayak apa Menteri Investasi Pak Bahlul gitu ya, Bahlul namanya kalau salah ya, yang bilang gimana sekarang investasi di sini, orang semua Pak ke Vietnam, kalau enggak ke Laos, ke Kamboja segala macam. Kenapa? Upah Indonesia tuh udah mahal dibandingin upah Vietnam segala macam. Makanya dari berapa banyak dari perusahaan Cina yang mau keluar dari Cina, dia larinya ke Vietnam, ke sana segala. Karena Indonesia lebih upah buruhnya udah tinggi gitu. Itu adalah karena jalannya yang namanya ekonomi. Ekonomi memang jalan seperti itu. Dia akan cari lebih murah. Nah, kalau misalnya, jadi ini saya cuma ngomong bahwa nature tuh akan seperti itu. Ya. Nah, kalau ditanya lagi, kenapa orang pakai karyawan tetap? Jadi sampai kapanpun juga perusahaan akan tetap ada karyawan tetapnya. Tapi dia akan usaha sedikit mungkin. Kenapa dia perlu karyawan tetapnya? Karena dia akan memerlukan karyawan tetap itu untuk suatu pekerjaan utamanya dia, core-nya dia. Yang kalau dia tidak jadikan tetap, malah beresiko bagi dia. Gitu. Jadi arah itu adalah seperti itu. Nah, jadi ini untuk melihat memang kondisi gig ekonomi ini karena adanya demand ya dan juga supply. Jadi memang akan tetap ada seperti itu. Permasalahannya sekarang kita bilang, kalau misalnya bagaimana untuk memperbaiki kondisi daripada gig worker ini, memang yang paling bagus adalah dia harus mengupgrade diri dia, ya. Sebab memang by nature itu kalau semakin dia itu semakin komoditi, itu semakin rendah harganya. Semakin dia itu bisa bukan keluar dari komoditi, maka dia akan semakin tinggi harganya. Ya. Contoh sebenarnya dalam gig ekonomi ini ada yang ada flip of coin daripada gig ekonomi, yaitu gig ekonomi tapi bagi knowledge worker atau a talent worker. Makanya jadinya sebenarnya untuk yang gig ekonomi bagi professional worker atau knowledge worker atau talent worker itu dikasih nama lain, walaupun sebenarnya bekerjanya seperti gig ekonomi dengan free segala macam, tapi namanya jadinya talent ekonomi gitu. Ya, contohnya siapa? Contohnya foto-foto model, kemudian bintang-bintang film, juga sebenarnya independent contractor ini munculnya itu karena orang-orang IT. Orang-orang IT yang dia skillnya itu sangat mahal, sangat susah didapat, orang-orang berebut untuk dapetin dia. Nah, biasanya perusahaan kalau untuk dapetin kayak itu dia berusaha untuk jadiin permainan employee. Kenapa? Supaya dia bisa kontribusinya itu bisa dijadikan fix, bisa dijadikan tetap dengan cost-nya dengan tetap. Tapi dia yang bilang, padahal kalau saya bisa serving beberapa perusahaan, saya itu lebih menguntungkan. Itu sebabnya makanya muncul independent contractor. Jadi lebih banyak tuh sebenarnya independent contractor lebih banyak di dalam dunia IT. Dan dia dengan kayak gitu dia bisa pasang mahal gitu. Dia maksudnya penghasilannya lebih tinggi, tapi memang variabel. Makanya kalau orang-orang yang jago-jago cyber security itu malah dia yang diminta di booking, dia bilang, saya tapi dalam bulan ini saya lagi belum mau kerja, nanti saya setelah itu saya baru mau kerja gitu. Dia akan milih-milih sendiri. Akhirnya dia memilih freedom-nya dia daripada employability-nya dia gitu ya. Jadi, Oke, Pak Ulian, mohon maaf, nanti takut Bu Rianinya lupa pertanyaannya. Okay. Mungkin Bu Riani bisa menanggapi dulu pertanyaan dan juga pernyataannya Pak Ulian sebelum ada pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih Pak Ulian buat insight-nya. Jadi memang flexibility itu kalau di negara-negara Skandinavia ya Pak, itu sampai dikenal istilah flexicurity ya. Karena ternyata flexibility tanpa disertai security, itu hasilnya bisa sangat chaotic.
gitu. Jadi orang itu bagaimanapun juga kalau kita melihat teorinya, ya yang gampang aja yang kita pelajari dari semester 1 teori Maslow gitu ya, bahwa security itu adalah kebutuhan, salah satu kebutuhan yang sangat mendasar ternyata bagi manusia gitu. Nah, jadi memang di negara-negara Skandinavia yang mungkin memang sifatnya adalah welfare state, mereka sampai mengenal istilah flexicurity, flexible but secure gitu. Nah, security ini di-provide oleh siapa? Oleh negara gitu. Nah, itulah sebabnya kemudian kita bicara bahwa peran negara di sini tentunya sangat penting. Pada saat kita bicara tren ke depan bahwa digitalisasi dan teknologi ini akan membuat orang-orang yang talent lah yang akan dibutuhkan gitu ya, sementara mungkin yang sifatnya tadi commodified gitu makin lama akan makin sedikit atau bahkan menjadi variabel dalam perusahaan. Sebenarnya saya lihat itu sebenarnya nafas dari rencana awal pemerintah memperkenalkan istilah kartu prakerja, karena istilahnya tuh ada reskilling, skilling, dan upskilling. Tapi sayang sekali kemudian desainnya yang nggak pas gitu ya kalau menurut saya. Kalau kayak tadi ternyata peserta yang terbanyak mendaftar kartu prakerja adalah gimana caranya untuk menjadi ojek online gitu. Nah ini kan jadi nggak sejalan ya antara perkembangan teknologi di sisi lain, Indonesia menuju ke arah mana di sisi lainnya, kemudian dengan desain upskilling yang dibuat oleh pemerintah sendiri, tapi ternyata justru yang menjadi menjadi paling laku itu adalah yang sifatnya tadi skill-skill yang commodified tadi itu. Nah, mungkin disinilah kenapa grup ini kami bentuk ya, ada bicara tentang organisasi dan perubahan sosial, karena sebenarnya kita juga ingin punya message gitu bahwa kita ini memang menuju ke suatu dunia yang baru. Terus dunia yang baru ini perlu dibekali dengan apa gitu. Nah itu riset-riset para anggotanya mudah-mudahan sih menuju ke arah sana ya. Jadi kita bicara inclusion, misalnya kayak tadi para Gojek atau Grab mungkin harus upgrade skill-nya. Pertanyaan berikut adalah mereka punya akses nggak untuk mengupgrade skill mereka? Karena bicara masalah akses dan inclusion itu seringkali juga masih jadi masalah di negara tercinta gitu. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu target ya buat kami untuk campaign juga gitu ya ke arah sana, biar orang tuh nggak jadi hopeless dengan kemampuan mereka mendapatkan pekerjaan gitu. Punten, tapi ini karena mungkin teman-teman lain juga udah keburu ada agenda lain biasanya karena kita janjinya 4:30, maaf Pak Ulian dan teman-teman lainnya. Jadi terima kasih banyak Pak Ulian atas insight-nya. Ini masih ada 3 pertanyaan, mungkin Mbak Riri bisa dijawab dengan ringkas saja. Yang pertama ada dari Mbak Ayu. Bagaimana peran dari paguyuban driver pengemudi online sejauh ini? Apakah di masa mendatang mereka dapat membantu menjembatani terjadinya social dialog tadi, atau memang harus pemerintah sebagai policy maker? Ya. Sebentar. Jadi memang kalau Garda atau Speed ini jadi sebenarnya itu mereka punya komunitas ya nyebutnya ya. Speed itu bukan komunitas tapi lebih kayak serikat pekerja gitu ya. Jadi kalau komunitas-komunitas mereka sering ngumpul gitu ya. Dan beberapa komunitas ini juga diakui oleh platform company gitu. Cuman memang nampaknya sih bargaining power-nya belum bicara kayak selevel serikat lah gitu ya. Maksud saya di sini serikat tentunya serikat yang juga berfungsi dengan baik ya untuk menjembatani social dialog. Speed juga demikian, apalagi Speed ya. Speed ini seperti tadi saya sampaikan pada saat kami wawancara ketuanya, pada saat itu mereka lebih bicara kayaknya kita mau pendekatannya lebih ke anggota dewan gitu, karena kalau ke perusahaan platform tuh kayak nggak didengerin gitu. Kita udah ngomong ini, kita udah sampai demo, besoknya perusahaan bikin policy baru lagi, polisinya lebih susah lagi dari yang kita udah demoin gitu. Jadi social dialog-nya nih yang nggak jalan. Saya ngobrol sama teman dari AK3 di Bandung ya, baru-baru ini, dan kita kemudian juga bertanya-tanya ini ada gejala apa, kenapa listening itu jadi sesuatu yang sangat sulit buat perusahaan gitu. Ini kan sesuatu yang ya sifatnya transaksional ya tadi ya sebenarnya ya, tapi kenapa even listen aja tuh menjadi sangat susah gitu. Jadi memang social dialog sih sampai saat ini belum berjalan dengan baik yuk. Walaupun sudah ada komunitas, ada Garda, ada Speed, tapi
kita juga melihat bahwa karena mereka tidak ada framework undang-undang atau peraturan yang terkait dengan kolektif negotiation atau collective bargaining seperti ini, jadi ya bentuknya ya penyampaian aspirasi aja, masalah ditanggapi atau tidak itu lain soal gitu. Sementara kalau dialog kan nggak seperti itu. Ya. Oke, dari selanjutnya mungkin yang pertanyaan Kak Rusli Fauzan dulu. Oke. Apakah ada perbedaan aspirasi atau insight antara driver perempuan dan driver laki-laki? Jadi kalau yang nggak apa-apa, Ojan, maaf. Sejak kapan Ojan jadi pemerhati gender? Iya. Gue seneng nih gangguin Ojan. Gini Pak Fauzan ya. Jadi memang kalau yang untuk perempuan sama laki kita nggak melihat banyak bedanya ya. Bedanya cuman ya sebenarnya seperti juga pekerja-pekerja perempuan pada umumnya, mereka ngambil jam-jam di mana anaknya udah bisa ditinggal gitu. Anaknya udah berangkat sekolah, mereka baru ngambil order. Mungkin agak berbeda dengan yang driver laki-laki yang emang bisa mulai keluar dari rumah dari jam 5, dari jam 6. Kalau yang perempuan tuh nunggu anaknya beres dulu gitu ya, udah berangkat sekolah. Itu pun juga kalau diizinin sama suaminya gitu. Jadi memang ya inilah fenomena pada umumnya ya. Dan mereka juga nggak ngambil order malam biasanya karena ada kekhawatiran masalah keamanan. Dari sisi driver yang lainnya, mereka tuh juga kalau melihat ada driver perempuan itu cenderung mau berusaha membantu untuk melindungi gitu. Jadi mereka itu kan punya komunitas yang juga berhubungan lewat WhatsApp grup mungkin ya gitu. Jadi kalau ada terutama particularly driver perempuan yang harus pergi agak jauh tuh, dia bisa sampai share log ke teman-temannya untuk memastikan dibantu bahwa keamanannya terjamin selama perjalanan gitu ya. Mungkin karena ada kekhawatiran tentang masalah keamanan lebih rentan ya untuk driver perempuan dibandingkan driver laki-laki. Itu sih Jan, tapi kalau dari sisi aspirasi rata-rata sih seperti pemotongan tarif itu segala mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan gitu. Begitu. Jadi aspirasi terkait dengan kebijakan employment itu belum ada perbedaan. Ya itu mungkin dari sisi behavior-nya ya, dari masalah keamanan itu mungkin lebih jadi isu buat driver perempuan karena ya kondisi di negara kota-kota besar mungkin ya. Oke, terakhir Bu Riani mungkin pertanyaan penutup. Kak Imam silahkan boleh diajukan pertanyaannya. Terima kasih Nayunda, iya. Mbak Riri. Mungkin saya ingin sedikit nyambung dengan pertanyaan Pak Ulian tadi tentang Gojek sebagai digital platform yang menjembatani antara supply dan demand antara user dengan driver. Ya mungkin di sini yang perlu kita mungkin ingin saya highlight di sini sebetulnya baik user dan driver bisa jadi jatuhnya sama-sama sebagai dalam tanda kutip konsumennya Gojek sebagai platform gitu. Sedangkan dengan perannya sebagai jembatan antara supply and demand ini bagaimana peran Gojek dalam memastikan kedua belah pihak dalam tanda kutip baik konsumen maupun driver sama-sama dilindungi. Sedangkan yang saya sering dengar juga tentang model bisnis yang seperti ini adalah algoritma itu dijadikan semacam scapegoat, di mana seakan-akan jika sudah ada algoritma itu ada asumsi keadilan fair. Jadi kita sudah sesuai algoritma kok, udah ada algoritmanya. Padahal sebetulnya bisa jadi dari algoritma itu sebetulnya ada bias yang terselubung begitu dalam mungkin ada imbalance antara konsumen, antara user dengan driver yang tercermin dari algoritma itu, sehingga mungkin salah satu masukan juga untuk Gojek sendiri adalah apakah mungkin algoritma yang digunakan untuk Gojek itu bisa mungkin yang pertama harus lebih transparan ya, karena pasti atau paling nggak harus ada sebuah lembaga yang mengawasi algoritmanya, karena jangan sampai dalam algoritma itu terjadi diskriminasi atau terjadi
penindasan salah satu pihak. Dan yang kedua bisa jadi bagaimana algoritma itu bisa benar-benar fair. Jangan sampai karena dijadikan alasan untuk menindas driver dengan cara ini sudah sesuai dengan algoritma gitu. Mungkin gitu Mbak. Jadi kalau pertanyaan saya, sikap drivernya terhadap algoritma, terhadap sistem dari bisnis itu seperti apa? Apakah mereka menyalahkan atau apakah menerima saja dengan dengan alasan algoritma tadi? Terima kasih, Imam. Kalau saya sih mungkin ingin menjawabnya juga dengan melihat konteks Indonesia yang lebih besar ya. Karena mereka adalah orang-orang yang butuh pekerjaan, itu aja sih. Jadi bicaranya tuh algoritma itu kayak given gitu ya, sesuatu yang udah given gitu, yang memang mau nggak mau mereka ya diatur dengan algoritma. Cuman tadi pernyataan dari Imam yang adalah bias algoritma itu ya, algoritma yang sangat bisa terjadi gitu, dan jangan sampai ada asumsi begitu pakai algoritma so everything is objective seperti itu ya. Nah ini yang kemudian maka di rekomendasi kami di situ kami sampaikan bahwa mungkin algoritma itu bisa digunakan oleh perusahaan platform secara berbeda gitu. Jadi tidak hanya untuk sekedar menentukan order ke siapa gitu ya, kemudian mencari-cari misalnya kayak tadi ya, apakah ada penyelewengan atau apa, tapi mungkin juga bisa digunakan untuk hal-hal lain sehingga memang di sini dari sisi driver pun juga merasakan adanya manfaat dari algoritma tersebut. Tapi kalau dari hasil wawancara kami memang mereka melihatnya ini sebagai sesuatu yang given gitu, Mam, bahwa ya udah emang algoritmanya begitu sih gitu. Jadi ya kita ya kalau emang udah misalnya kita biasanya nggak ngambil order ini ya bakalan susah deh Mbak kayak gitu. Jadi buat mereka itu adalah ya udah itu beyond our control gitu. Sesuatu yang di luar dari kemampuan mereka untuk mengontrol atau menyampaikan sesuatu terkait dengan algoritma tersebut. Karena kalau kita lihat di literatur, istilahnya adalah algoritma kontrol dan customer management. Itu adalah dua hal yang sangat banyak dibahas kalau kita bicara tentang gig workers atau gig economy. Pertama, kontrol oleh algoritma. Kedua, customer itu adalah super raja gitu ya. Apa kata customer pasti didengarkan oleh platform company, regardless kemudian apa yang terjadi dari sisi workers-nya gitu. Nah ini yang kalau teman-teman baca literatur tentang gig economy, banyak sekali pembahasan tentang hal-hal yang sifatnya seperti ini gitu. Jadi kalau dari kami mungkin ya kalau misalnya memang ini adalah sesuatu yang tidak decent gitu ya, memang akhirnya jangan dibiarkan orang rame-rame untuk jadi pengemudi gitu. Tapi juga harus berikan akses kepada mereka untuk upgrading skill kalau misalnya memang itu yang dibutuhkan gitu. Nah, bicara tentang upgrading skills itu adalah ranah yang berikutnya gitu yang juga sedang saya dan tim kerjakan gitu. Karena memang nggak akan sustain kalau kita seperti tadi Pak Ulian sampaikan, ini nggak akan sustain kalau yang namanya komoditi ya, sebagai komoditi itu atau commodified kalau bahasanya itu, ini nggak akan sustain gitu, karena suatu saat mungkin ya yang ke pelaku-pelaku yang memberikan value added gitu. Cuman kan nggak bisa mereka disuruh berjuang sendirian gitu, harus ada sistem yang kemudian mengelola itu semua. Gitu, Imam. Mudah-mudahan menjawab ya, Mam. Dan makasih banget insight-nya. Nah, Yunda, aku kembalikan lagi. Tidak terasa sudah masih jam mute, 4:30. Oh, masa? Halo? Halo. Dengar. Halo? Dengar, Nay. Oh, bisa ya? Oke. Jadi, iya, sudah jam 4:30 tepat. Tapi diskusinya sangat menarik, terutama memang bagaimana bisnis model ini impact-nya bukan mungkin ini dampaknya memang sangat besar ke employment, tapi juga aspek lain juga sangat terdampak. Kalau kita boleh saya tutup dan sambungkan dengan apa yang kita bahas 2 minggu lalu dari Mbak Kanti mengenai discourse dan sebagainya. Sebenarnya kalau bicara masalah gig workers saya jadi kepikiran pernyataan awal Mbak Riri tentang definisi worker. Jadi sebenarnya kita juga bisa memikirkan untuk merekonstruksi definisi worker itu sendiri dan definisi gig worker gitu ya, karena memang
ini bukan, apalagi workers yang mungkin tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri, tapi kita juga harus melihat dari sudut pandang semuanya, dari sudut pandang company-nya, customer, algoritma kontrol tadi sebagai structure, dan tentu sosial budaya secara luas. Ini sangat menarik untuk mungkin Mbak Kanti juga yang sangat passionate terhadap critical scholarship bisa di research lebih dalam mengenai hal itu. Oh, Mbak Riri, sinyalnya bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah, Mbak Riri. Sesinya sudah selesai. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk sesi hari ini. Mbak Riri sudah kembali lagi. Terima kasih banyak untuk Mbak Riri sudah sharing dan banyak memberikan ilmu hari ini terkait dengan gig worker dan gig ekonomi secara lebih general. Mungkin sekian untuk sesi hari ini. Insya Allah akan saya informasikan lebih lanjut jika ada sesi-sesi selanjutnya, dan jika ada pembicara yang mau menyediakan waktunya juga untuk berbagi ilmunya, silakan Bapak Ibu yang hari ini hadir, jika Bapak Ibu bersedia menjadi pembicara, atau mungkin tidak pembicara ya, tapi trigger untuk diskusi kami, juga silakan bisa kontak saya ataupun siapapun yang ada di diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih Mbak Riri. Teman-teman. Terima kasih semua. Assalamualaikum.